Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala man nawaw bihi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Mari ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qatuta mutlaqan abada wa matasa'ab aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa ma yaradillahu fi syamsi dhufatani. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa ma yaradillahu fi syamsi dhufatani. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalam ala sirri ainil wujud wa adadi kulli mas'ud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kullihi syaqiyyi wa mas'ud. Amma ba'd. Hadratul Qurama wal Fudhala, para alim, para asatid wal asatidah, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Muharram yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap jamaah muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, salat subuh berjamaah yang insyaallah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berkah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan limpahan taufik hidayah dan inayahnya. Dan sudah semestinya atas segala limpahan yang Allah berikan kepada kita ini, kita jadikan sebagai satu ucapan syukur kepada Allah dengan berupaya meningkatkan kualitas keimanan kita,
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa langkah kita ini mendapat ridho dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa teraturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kelak nantikan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit ngebut kemarin ditelepon sama Pak Haji Niman itu malam Sabtu. Malam Sabtu itu saya kira malam Ahad, Bapak. Saya kira malam Ahad, saya langsung nyuruh santri bikin makalah. Itu saya untung konfirmasi dengan Ustadz Hamdi. Kalau saya nggak konfirmasi mungkin saya subuh Sabtu kemarin udah sampai sini. Karena lupa hari. Dan ini yang buat makalahnya santri saya, anak UIN di Jakarta, UIN Jakarta. Dan insyaallah kita mengulas sedikit tentang hikmah dalam kitab Syarah Al-Hikam, yaitu hikmah yang ke-102. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan liyuhaffif alamal bala'. Ini ada yang mengatakan alaika, atau ada yang menggunakan kalimat angka. Alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mabli lak falladhi wajhaka minhul aqdar walladhi wadduka husnal ikhtiyar. Di sini kenapa saya kasih judul kisah kasih di balik cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, seorang hamba itu agar ujian terasa ringan, hendaknya engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberi ujian. Kita meyakini betul Allah zat yang menetapkan takdir atas kita, Bapak. Adalah zat yang selalu memberi kita pilihan terbaik. Jadi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apapun kejadian yang kita alami, apapun kejadian yang kita lakukan, apapun problem yang kita hadapi, semuanya itu sudah atas ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang, kata Nabi dalam satu hadis mengatakan kullu mudda'in mumtahan. Seseorang yang mengaku-ngaku itu harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengaku dokter, dia harus siap diuji dengan ilmu kedokterannya. Seseorang yang mengaku arsitek harus siap diuji dengan ilmu arsiteknya. Seseorang yang ahli nahwu harus siap diuji dengan ahli nahwunya. Semuanya sesuai dengan keahliannya. Ketika dia mengaku dengan profesinya itu, dia siap diuji dengan profesinya itu. Dan itu pun juga ketika seseorang sudah mengatakan amantu billahi, ketika seseorang sudah mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu Allah berikan kepada orang itu, dia harus siap. Kita sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti Allah memberikan ujian kepada kita. Lalu bentuk ujian yang Allah berikan kepada setiap hamba itu, apakah ujian itu selaku bala, bencana, ataukah azab,
atau dan lain sebagainya. Yang jelas di sini dikatakan seseorang ketika menghadapi satu cobaan dan dia anggap cobaan itu datangnya dari Allah dan yang terbaik untuk dirinya, karena dia meyakini betul cobaan Allah itu adalah bukti daripada kasih sayang Allah kepada seorang hamba tersebut. Bukti, Pak. Artinya kan gini, seseorang kan kalau masih memperhatikan orang lain atau mungkin bapak, ibu dan lain sebagainya, ketika punya anak, kita masih mau menegur, masih mau mengaruh-aruhi anak kita. Ketika anak kita bertindak laku salah atau keliru, kita tegur, itu tandanya kita masih peduli kan, Pak ya. Tapi ketika kok kita sudah diam, sudah masa bodoh, ya sudah. Lah ketika kita diberikan satu ujian ini, tandanya Allah masih peduli kepada kita. Dan kembali kepada pribadi kita, bisakah kita menangkap sinyal-sinyal daripada ujian Allah itu untuk kita benar-benar arrujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kafah, kembali kepada Allah. Karena ujian itu adalah bentuk kasihnya Allah kepada seorang hamba. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada seorang hamba itu melampaui batas daripada kemampuannya. Karena kata Nabi, seseorang itu juga akan diuji, kadar ujiannya itu dari mana? Kadar keimanannya, Pak. Ya semakin tinggi keimanan seseorang, ya semakin tinggi ujian seseorang itu. Ujiannya Nabi dengan ujian umatnya tentunya tidak sama. Ujian kiai dengan ujian orang awam tentunya juga tidak sama. Karena ini ada kadar-kadarnya, ada pembeda-pembedanya. Lalu bentuk ujian yang Allah berikan kepada setiap hamba itu adalah untuk mengingatkan, untuk menjadi tanbih kepada hamba-hambanya. Masihkah engkau diberikan cobaan? Masihkah engkau diberikan peringatan? Engkau masih kembali kepadaku? Engkau masih ingat kepadaku? Atau malah engkau semakin jauh kepadaku? Itu tergantung daripada kita menangkap sinyal-sinyal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka idza asobbatka musibah au nazaratka bika baliyah bibadanin au ahlin au malin au jahin fa'lan annaman anzala dzalika alaik wallahu subhanahu wa ta'ala al-mutashibu bi ra'fatan wa rahmah wa huwa alladhi wa dzalika husnal ikhtiyar lak. Di sini apabila kok seseorang ditimpa satu bala, satu ujian, suatu musibah, atau turun kepada seseorang, baik buruknya itu adalah ketetapan Allah yang terbaik kepada seorang hamba itu. Maka orang itu diuji badannya, diuji hartanya, diuji keluarganya, keturunannya, diuji pangkat dan kedudukannya, semuanya, Pak. Ilmu diuji, apa diuji. Lah, daripada ujian-ujian itu, ujian sakit dan lain sebagainya, tidak lain dan tidak bukan Allah menghendaki apa? Takfirudz dzunub, penghapusan dosa terhadap setiap hambanya. Karena daripada ujian dan bala-bala yang diturunkan kepada setiap hamba-hamba itu tadi saya katakan berbeda-beda. Ada seseorang itu dihapus dosanya dengan harus ditimpa sakit dulu. Ada seseorang yang menghapus dosanya dengan beristighfar. Ada seseorang yang terhapus dosanya dengan bersolawat, berzikir. Ada penghapusan dosa dengan bersodakoh, dengan qiyamul lail. Ada penghapusan dosa dengan ibadah-ibadah lain sebagainya. Lah, tidak luput daripada semua itu. Maka seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekurangan-kekurangan
itu kok dia mampu, maka nanti dia akan diuji lewat kelebihan-kelebihan juga. Orang yang tidak punya juga akan diuji dengan kesabarannya. Orang yang punya akan diuji dengan kesyukurannya. Semuanya, Pak. Disinilah di balik cobaan-cobaan itu Allah berikan kepada setiap hamba tidak lain dan tidak bukan hanya untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bin Adham itu tatkala mendengar sayup-sayup beliau berjalan di satu tempat. Ketika berjalan di satu tempat mendengar seseorang itu mengucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, matur nuwun ya Allah, mengucapkan terima kasih atas segala nikmatmu, karuniamu yang kau berikan kepada saya. Terima kasih ya Allah. Wah, mengucapkan pujian syukur yang luar biasa kepada Allah yang tiada henti-hentinya. Ibrahim bin Adham ini penasaran, Pak, dicari sumber suaranya itu. Kemana ini? Di mana arahnya? Ketika dicari oleh Ibrahim bin Adham, ya Allah ya Rabbana, ternyata dijumpai oleh Ibrahim bin Adham orang yang mengucapkan syukur tadi, mohon maaf, tidak mempunyai kedua tangan, tidak mempunyai kedua kaki, dan tidak penglihatannya buta matanya dua-duanya. Orang yang tidak punya tangan, yang tidak punya kaki, dan matanya tidak bisa melihat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan luar biasa. Ibrahim bin Adham tanya, Mas, jenengan diujikan ini sama Allah dalam keadaan seperti ini, kok masih mampu panjenengan bersyukur, panjenengan kok tidak marah sama Allah, panjenengan menerima saja hal seperti ini. Apa yang membuat panjenengan kok masih bisa bersyukur? Kata Ibrahim bin Adham, Mas, bagaimana saya gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun saya gak punya kedua tangan, walaupun saya gak punya kedua kaki, walaupun mata saya tidak bisa memandang, tidak bisa melihat, tapi Allah masih memberikan kepada saya qalban syakiran, walisanan dzakiran, wa badanan 'alal bala'i sabiran. Saya masih bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang lain. Saya masih bisa berzikir dengan lisan saya. Saya masih bisa membaca Al-Quran dengan lisan saya. Saya bersabar atas ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada saya ini. Tidak ada alasan untuk saya tidak bersyukur atas segala cobaan ini. Karena di balik cobaan ini pasti akan tersimpan hikmah yang begitu besar yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Dan itu terbukti kita diperingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali mengatakan ketika seseorang ditimpa cobaan, ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh mengatakan, kenapa sih ya Allah? Kita tidak boleh mengatakan kenapa, Pak. Kata Al-Imam Ghazali. Gak boleh mengatakan kenapa. Tapi kata Imam Ghazali, kita diajarkan mal hikmah ya Allah. Ada hikmah apa di balik ujian ini ya Allah? Ada hikmah apa? Semuanya pasti ada hikmahnya. Besar dan kecilnya pasti ada hikmahnya, Pak. Kembali lagi saya katakan, bagaimana kita menangkap daripada sinyal-sinyal yang Allah berikan itu kepada kita. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru ni'matallah la tuhsuha. Mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang gak bisa kita hitung-hitung. Mensyukuri nikmat Allah yang tiada terhingga. Mensyukuri nikmat Allah yang ukurannya itu di luar batas daripada segala-galanya. Itu melebihi daripada ketika kita dicoba oleh Allah, Pak. Misalkan, mohon maaf, kita diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang saat ini sakit sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun sakit. Dan sekarang diberikan umur 60
sampai ke atas atau 50. Kira-kira sehat kita sama sakit kita itu masih banyak sehatnya apa sakitnya, Pak? Banyak sehatnya. Terus taatnya sama maksiatnya kira-kira banyak mana, Pak? Terus ibadahnya sama lupanya banyak mananya, Pak? Banyak lupanya. Syukurnya sama nggak bersyukurnya banyak mananya? Nggak bersyukurnya. Terus ingat Allahnya sama nggak ingat Allahnya banyak mananya? Dalam 24 jam ini kira-kira loh, kemungkinan kita banyak nggak ingat Allahnya, Pak. Kalau yang misalkan kita 5 waktunya yang 17 rakaat itu hanya ke masjid ketika ingat Allahnya pas sholat itu saja, di luar sholat wes bablas pokoknya, bablas anginnya, nggak ingat Allah sama sekali. Maka kan seperti ini. Kita kalau minta keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diberikan sama Allah kita sepakati dulu. Andaikan ini kita berandai-andai, Pak, berandai-andai. Kita berdoa sama Allah, minta kepada Allah, kita pengennya kan langsung dikabul nih, Pak. Langsung diijabah. Minta apa langsung dikabul, minta apa diijabah. Iya enggak, Pak, kira-kira? Kita setuju enggak kalau kita minta langsung diijabah? Enak enggak kira-kira itu? Enak, banget enaknya. Kata Allah, ya permintaanmu aku ACC, enggak apa-apa. Kamu minta apapun saya ijabah, saya kasih, saya kabulkan, saya berikan. Tapi saya juga minta balasan kepada kamu semua, kata Allah. Apa ya Rob? Ketika kamu melakukan maksiat atau lalai, langsung aku balas kontan. Gimana, Pak? Mau nggak? Nggak mau. Lah kita ini manusia cap apa, pengen enaknya aja. Doanya pengennya langsung dikabulkan, pengen diijabah, tapi ketika kita maksiat, ketika kita lalai sama Allah, langsung dibalas kontan, kita nggak mau. Loh, jangan salah, Pak. Ketika kita berdoa langsung diijabah oleh Allah pun itu juga termasuk bentuk ujian. Ini kira-kira merasa, wih, sakti ternyata saya ini udah dekat sama Allah ya. Doa saya langsung diijabah sama Allah. Wah, itu kan muncul. Maka dalam kitab Minahus Saniyah itu ada yang namanya riya yang begitu halus yang muncul di hati kita. Riya yang begitu halus. Ketika kita berdoa seolah-olah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa sudah wah sekali. Itu juga termasuk bentuk ujian. Jangan salah. Gitu. Tidak ada yang luput daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali lagi, Pak, ujian Allah kepada orang-orang beriman itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Itu adalah bentuk kepedulian Allah kepada orang-orang yang beriman tersebut, agar supaya apa? Semakin mantap ibadahnya, semakin mantap keimanannya, semakin istiqomah taqarrub ilallahnya, dan semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kok lulus menghadapi ujian. Lah, di sini juga dikatakan dalam kitab Syarah Al-Hikam ini kan diperumpamakan seperti ini. Orang mendapatkan ujian itu sama seperti kita perumpamakan orang sekolah, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu kan diuji pengennya lulus ujiannya. Pun kita sama. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga pengennya biar lolos daripada ujian-ujian itu. Tapi itu termasuk dikatakan manusia yang instan, Pak. Berandai-andai, coba ujian ini kok lekas berakhir, lekas selesai, pasti enak hidup saya, pasti nyaman hidup saya. Dan problematika kehidupan di antara kita semuanya tentunya berbeda-beda. Sering saya katakan, bentuk ujian itu berbeda-beda.
Ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji oleh istrinya, ada yang diuji oleh suaminya, ada yang diuji oleh tetangganya, ada yang diuji oleh ibunya, bapaknya, mertuanya, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk ujian. Dan menyikapi ujian-ujian itu bagaimana menyikapinya? Maka idza alimta annallahu rahimun alimun bik wa nadirun ilaika fa kullu ma yuridu alaika minal musibatin wal bala ang tasbiru wa tardha. Dan ketika kok sudah tahu bahwa Allah itu sangat sayang dengan kita, kita tahu Allah itu sayang kepada kita, Allah itu sangat perhatian kepada engkau, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka tiap-tiap sesuatu yang dia datangkan kepadamu daripada musibah dan bala, bahwa engkau sabar dan ridho. Maka ada satu hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak ridho terhadap daripada ujianku, yang tidak sabar daripada balaku, maka silakan keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selain aku. Kata Allah seperti itu. Kalau enggak ridho terhadap ujianku dan enggak sabar atas segala bala yang aku berikan kepada engkau, maka silakan keluarlah dari bumiku dan silakanlah cari Tuhan selain aku. Kira-kira kita mau nyari siapa lagi? Maka bentuk seseorang kok udah dikasih ujian, udah dikasih cobaan, masih enggak kembali kepada Allah, masih enggak ingat kepada Allah, lalu harus dengan bagaimana lagi? Nah, seseorang sering diingatkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang mukmin itu kan banyak diingatkan dalam Al-Qur'an kan, seorang mukmin yang baik, seorang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an maka bergetar hatinya, Pak. Banyak kok nasihat-nasihat sekarang kita temukan. Banyak kok nasihat-nasihat kalau kita mau mencarinya, mau menjumpainya. Tapi kan tergantung mau atau tidak kita menerima nasihat itu, Pak. Mau atau tidak. Karena kebanyakan dari kita itu merasa tidak mau menerima daripada nasihat-nasihat orang lain. Lah, Allah bisa saja, Pak, dengan sifat qaharnya, dengan sifat memaksanya, menjadikan apapun dengan segala paksanya, Allah bisa saja. Tapi Allah menghendaki daripada kesadaran diri hamba-hambanya ini, menghendaki kesadaran dari hamba-hambanya. Engkau sudah kuberikan, engkau sudah aku kasih apa yang engkau mau. Sekarang silahkan berterima kasihlah dengan caramu bagaimana kepadaku, silahkan. Maka saya sering juga mengatakan, sombongnya sombong seseorang, sombongnya sombong seorang hamba, udah dikasih ini dan itu, dikasih apa-apa semuanya segala-galanya, tidak mau ibadah kepada Allah, itu sombongnya sombong, paling sombong itu. Andaikan kok itu diambil nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dah kita nggak bisa apa-apa. Oh, nikmat ini sekarang badan kita sehat ini diambil sama Allah, otot kita dilemeskan sedikit, mohon maaf, lunglai sakit stroke misalkan, itu kita udah nggak bisa apa-apa. Pakai panjenengan ini ya Allah, pagi-pagi jalan bisa melaksanakan sholat jamaah subuh bersama-sama, ini kan karunia yang luar biasa. Hadza min fadli Rabbul alamin. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Saya berjalan ke sini tadi, jalan dari Pondok Labu. Agak sepi dari pasar Jumat, mulai rame-rame tadi di pasar Kebayoran. Di pasar Kebayoran rame, Pak, agak macet sedikit.
Kira-kira ini tadi sholat kita berapa soft, Pak? 3 soft. 4 sama belakang. Masih ramai masjid apa masih ramai pasar? Masih ramai pasar. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka juga mencari nafkah pagi-pagi buta. Nah, mudah-mudahan ya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menunaikan kewajibannya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan jangan-jangan kita merasa sudah menjadi ahli ibadah, ahli jamaah, dan memandang yang lain tuh dengan pandangan yang tidak baik. Imam Ghazali juga mengatakan kepada kita, jangan pernah kita memandang remeh seseorang. Boleh jadi seseorang yang kita pandang remeh itu mulia di hadapan Allah. Boleh jadi seseorang yang kita pandang miskin di hadapan kita kaya di hadapan Allah. Boleh jadi seseorang yang kita pandang bodoh di hadapan kita alim di hadapan Allah. Kita nggak ada yang tahu, Pak, nggak ada yang tahu. Maka kita mensikapi daripada apa-apa yang Allah berikan kepada kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita implementasikan dengan ibadah semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Urusan diterima ataupun tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yang penting ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan amal dalam umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalaupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya insya Allah kita sudah ikhtiar dan yakin saja pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadarnya itu dihitung oleh Allah, itu bagaimana ikhtiar seseorang hamba untuk berupaya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian. Ada yang ditanyakan, Bapak-bapak? Bisa ada waktunya, Pak Jiniman? Berapa? Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, problematika ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehat ujian. Digunakan tidakkah sehat itu untuk kebaikan? Maka kan nikmat itu ada 3, Pak. Yang pertama nikmat iman. Yang kedua nikmat sehat. Yang ketiga yaitu yang kedua nikmat Islam, yang ketiga nikmat sehat. Ada di antara kita saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, tapi tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna, tidak bisa melaksanakan sholat secara sempurna, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terbaring sakit di pembaringan. Imannya ada, Islamnya ada, tapi sedang diuji dari kesehatannya. Dia tidak bisa melaksanakan ibadah secara totalitas, secara sempurna. Ada juga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat Islam. Dia Islam, dia sehat. Tapi ketika mendengarkan seruan-seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, azan waktu sholat, dia dengar, tapi dia biasa-biasa saja. Itu artinya dia sedang diuji, dicabut nikmat keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, Islam. Lah ini dikasih sehat, dikasih Islam, dikasih iman, masih tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu cobaan yang luar biasa. Cobaan luar biasa. Kalaupun cobaan secara zahir, secara lahiriah, itu kan bisa kita ikhtiarkan, bisa kita usahakan dengan misalkan kalau sakit secara zahirnya kita datang ke dokter. Tapi kalau yang sakitnya secara batiniahnya, Pak, diuji secara batiniahnya, kalau tidak kita ikhtiarkan dari diri sendiri, tidak kita ikhtiarkan dari pribadi diri sendiri untuk memperbaiki, itu sulit, itu susah. Karena Allah tidak menghendaki kepada setiap hamba itu satu keburukan, tidak. Allah menghendaki kebaikan-kebaikan, maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarsyudun. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitanya yang tidak mau datang atas panggilan Allah. Ketika Allah datang, kitanya yang lari. Ketika kita dipanggil, kitanya yang tidak mendengar. Lalu harus dengan peringatan yang apa lagi? Kita sudah ditunjukkan musibah-musibah gempa bumi, tsunami, banjir. Itu semuanya tujuannya untuk mengingatkan kepada kita semuanya orang yang beriman bahwasanya ada kehendak besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, terjadilah, Pak. Orang yang beriman pasti harus meyakini innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki dengan kun fayakunnya beres. Beres. Tapi ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya. Nah, mudah-mudahan ini juga termasuk bentuk daripada ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ujian yang harusnya mungkin kita enak tidur, selimutan di kamar, kita lewati ujian dinginnya malam jalan, wudhu, mandi tengah malam, terus berjamaah, sholat bareng-bareng, ta'lim wa ta'allum bareng-bareng. Nah, ini menjadikan kepada kita waktu hasin bihi danban wa ta'taqid anna dzalika husnun niyah laka wa anna dzalika masalihuk. Dan baik sangka kepada Allah, dan kita yakini bahwa semua itu adalah pilihan Allah yang terbaik yang ditetapkan kepada kita. Dan insya Allah setiap cobaan itu akan membawa hikmah yang terbaik kepada setiap hamba-hamba yang beriman dan meyakini bahwa yang menguji itu Allah. Kita berikhtiar semaksimal mungkin, selebihnya kita pasrahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Enggak, Bapak, ada yang ditanyakan? Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalahnya kan kita memang misalnya suatu jemaah, Ya. Kemudian nanti mungkin pulang atau besok lusa lupa banyak lupanya. Ya. Mungkin kalau melakukan maaf kesalahan, ada soal menjinak, ada soal memberi macam-macam lah, banyak kesalahan. Nah itu kan sebetulnya kita lihat sebetulnya belum yakini adanya awan. Artinya kita belum percaya kita meyakini hal yang gaib. Ya. Nanti bagaimana caranya? Kita di Islam itu betul memang yang Bapak sampaikan itu memang percaya
Ya. macam dimonitor. Ya, saya menangkap ini baik sekali Pak. Pertanyaannya luar biasa. Status keimanan seseorang kan yazid wa yangkus ya. Naik turun Pak. Naik turun. Ya liyazdadu imana ma'a imanihim. Ketika seseorang berupaya dengan sebaik mungkin ya akan ditambahkan iman yang satu dengan iman yang lain. Lalu bagaimana ketika ada seseorang yang dia masih sholat STMJ, sholat terus maksiat masih jalan seperti itu dikatakan masih baik Pak. Itu dikatakan masih baik, masih berupaya. Mohon maaf, ada satu ayat mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sujudlah engkau kepada Allah, sembahlah Allah hingga menghadirkan keyakinan hakiki Allah itu benar-benar kan. Berarti pertanyaannya itu, berarti dia sujudnya belum yakin dong kalau Allah itu ada. Dia belum yakin dong kalau Allah itu tidak memperhatikan. Dia meyakini Pak. Dia yakin. Dia meyakini. Bahkan ketika seseorang maksiat tapi dia masih mau melaksanakan melaksanakan ibadah, itu kan yang salah bukan ibadahnya, tapi kembali kepada pribadinya masing-masing. Sama daripada apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, begitu banyaknya orang-orang yang membaca Al-Quran itu tidak nyampai kepada hatinya, hanya sampai pada kerongkongannya saja. Lah betapa banyak orang yang menyembah Allah hanya sebagai formalitas saja, hanya sebagai formalitas belaka, sehingga ibadah itu dia anggap sebagai absensi saja, sehingga belum membentuk karakter pribadinya sebagai seorang yang ihsan, yang seolah-olah ang ta'budallah ta'rakannallah ta'rak, seolah-olah dia melihat atau seolah-olah dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara status pandangan tasawuf, bukan kok saya membenarkan maksiatnya, tidak. Bagaimanapun kita harus ingkar ketika ada maksiat. Tapi ketika dia masih mau menyembah kelak di hadapan Allah, dia tidak kehilangan status kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan maksiat dia dengan Allah, urusan sembah dia dengan Allah, maka dia ketika dia sadar dia maksiat, tapi dia juga sholat, maka dia masih sadar bahwa dia adalah seorang hamba, dia tidak meninggalkan status kehambaannya kepada Allah. Itu yang luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan sholatnya itu membentuk daripada amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, insya Allah. Yang seperti itu Pak Haji. Ada yang tanyakan yang lain? Pak Haji Niman? Dah, cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan kita semuanya, dan insya Allah menghitung hari kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita saling memaafkan, kita saling mendoakan, mudah-mudahan disampaikan pada bulan suci Ramadan nanti kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan hingga memasuki daripada bulan Syawal, yaitu bulan Idul Fitri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul
العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك في مجلسنا هذا يا الله حسن مقاصدنا علما نافعا وعملا متقابلا ورزقا واسعا وفهما النبيين وحفظ المرسلين وإلهاما الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وثماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الهداية والسلامة والرحمة والعافية والعناية والسلامة والبركة فالبركة ثم البركة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رؤوف يا ستار يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هداني الله وإياكم أجمعين اهدنا الصراط المستقيم والله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته